Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman li Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan kami di channel MWC-NU Batialit, dan kali ini masih bersama dengan saya Ali Mursyid. Dan saat ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat urgent bagi kita untuk kita tahu, karena di tengah-tengah kami sudah hadir dua orang. Yang satu, beliau adalah Bapak Najihal Amal. Siapakah beliau? Nanti kita akan cari tahu beliau siapa. Kemudian yang kedua, di samping kiri saya adalah Bapak DRS Said. Beliau adalah Ketua MWC-NU Batialit. Sebelum kami lanjutkan, kami ingatkan dulu kepada para pemirsa bahwa bagi jenengan yang belum subscribe channel MWC-NU Batialit, silakan di subscribe dulu. Mudah-mudahan yang subscribe rezekinya tambah banyak dan tambah barokah. Amin. Para pemirsa, sebelum kami lanjutkan, ini di samping kanan saya sudah ada Bapak Najihal Amal. Silahkan Bapak mungkin disapa dulu pemirsa kami di channel MWC-NU Batialit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najihal Amal. Asalnya sebenarnya Jogja, tapi saya jadi mantunya Kiai Sa'roni yang insya Allah juga pernah khidmah juga di MWC-NU Batialit. Jadi saya nerusin beliau. Jadi saat ini saya tinggal di Bandung, Batialit. Istri saya di sana, anak istri juga di sana. Terima kasih. Tapi karir di Jakarta, Pak ya? Karir di Jakarta. Kebetulan saya pegawai BUMN Pertamina. Jadi karena saya kerja di Pertamina, kemarin Gus Yahya sebagai Ketua PBNU yang baru memberi amanah saya untuk meneruskan khidmah Bapak Ibu saya, mertua saya, untuk khidmah di NU. Kemudian saya jadi pengurus, tepatnya di LPNU, Lembaga Perekonomian NU, sebagai wakil profesional dari BUMN. Jadi mungkin harapan Gus Yahya ada profesional yang masuk di kelembagaan ini, sehingga bisa nyambung antara NU dengan BUMN. Begitu. Terima kasih. Baik. Pak DRS Said, ini bagaimana tanggapan Anda dengan kedatangan tamu yang luar biasa dari PBNU? Jenengan sebagai MWC, PC saja belum kedatangan PBNU. Terima kasih sekali kami sampaikan terutama kepada Bapak Najihal Amal, Ahmad Najihal Amal dari LPNU PBNU Jakarta. Ini tamu sangat istimewa di MWC-NU Batialit, di mana cabang Jepara saja belum menghadirkan, sementara MWC kita sudah menghadirkan. Luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Dan ini berarti MWC rasa PC, Pak ya? iya, itu tidak masalah bagi kami. Yang penting program-program itu kan manfaatnya kembali kepada masyarakat, warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Ya, kita mulai kembali ke Pak Najihal Amal. Ini Pak, dengan di Pertamina tentu memiliki posisi yang cukup strategis, Pak. Dan di PBNU itu tergabung di lembaga perekonomian, tentu banyak program-program dari PBNU, Pak ya. Nah, itu bisa diceritakan, Pak. Ini saya belum hafal anggota baru ya. Saya bacain aja. Jadi ini ada amanah dari arahan Ketua Umum PBNU. Yang pertama adalah agenda amanat muktamar. Yang pertama adalah membangun kemandirian NU. Yang kedua, khidmah NU untuk peradaban dunia, bukan bangsa lagi tapi sudah ke dunia. Kemudian semangat programnya adalah khidmah inklusif. Jadi NU buat NU, bukan NU untuk buat siapa-siapa. Kemudian ada 3 agenda PBNU. Yang pertama agenda internal, kemudian agenda nasional, yang ketiga agenda global. Kemudian agenda internalnya adalah organisasi NU dari pusat sampai daerah yang terkonsolidasi dan terintegrasi. Yang pertama adalah konsolidasi organisasi, yang kedua adalah konsolidasi aksi. Jadi kemungkinan besar dari
PBNU sampai ke MWC itu nanti akan diharapkan akan terkonsolidasi semua programnya. Kemudian termasuk konsolidasi aksi yaitu pemberdayaan struktural secara merata. Yang kedua adalah konsolidasi layanan dan program. Karena saya di bidang ekonomi di LPNU ada beberapa program yang ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas ekonomi Jamiah NU, yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah NU. Nah, dari dua tujuan ini ada 5 program, yaitu pertama adalah pengembangan program sumber daya ekonomi perkumpulan, yang kedua peningkatan ekonomi warga, yang ketiga adalah peningkatan ekonomi pesantren, yang keempat adalah peningkatan kapasitas ekonomi kelompok khusus, dan yang kelima adalah peningkatan kapasitas ekonomi khusus. Itu yang bisa saya sampaikan. Najihal Amal sudah menyampaikan terkait dengan program-program LPNU di tingkat pusat, di tingkat PBNU. Tentu kalau kita bicara tentang lembaga perekonomian, maka warga NU sebetulnya secara ekonomi punya potensi yang luar biasa yang mesti digarap oleh Jamiah, baik di tingkat pusat maupun sampai tingkat bawah. Pak Ahmad Najihal Amal, bagaimana melihat potensi warga NU dari sisi ekonominya ini, Pak? Ini kan potensinya kan luar biasa, Pak, ya. Kita punya Jamiah yang paling gede tidak hanya se-Indonesia tapi sedunia bahkan. Iya. Nah, bagaimana Pak melihatnya? Kalau saya lihat, kalau kapasitas dan potensi ke depan saya kira nggak usah ditanyakan lah. Apalagi ke depan ini kan jumlah atau volume itu kan nggak ada tandingannya lah Indonesia. Iya. Apalagi NU yang mayoritas di negara ini, saya kira potensinya akan gede. Usaha apapun saya kira kalau diseriusi, apalagi nanti akan terkonsolidasi dari pusat sampai daerah, baik pemerintah maupun organisasi Jamiah NU ini, saya kira akan banyak. Malah kita harus mempersiapkan eksesnya, apalagi di Jepara ini ya. Kita sadar atau tidak teman-teman, ini ada masalah industrialisasi di daerah Jepara ini. Di Jepara khususnya, Pati, Rembang, kemudian Kudus, Demak dan sebagainya. Nah, ini kayaknya belum disiapkan eksesnya kalau kita tiba-tiba kaya nih. Apalagi besok dengan tol yang akan dibangun dan lewat Jepara, Kudus, Demak, Rembang sampai nanti ke Tuban, terus nyambung lagi yang dari Semarang dan sebagainya. Dan itu belum jalan, industrialisasi di sini sudah berkembang banyak. Pabrik-pabrik yang tadinya ada di Jabodetabek hampir sebagian besar pindah di sini, kemudian industri sepatu, garmen dan sebagainya semua melirik ke sini. Ini yang malah yang perlu kita siapkan sebagai lembaga Jamiah NU. Bukan kita bagaimana meningkat pasti, tapi eksesnya yang disiapin. Iya. Ya, kita harus berkaca pelajaran yang di daerah Bekasi, Indramayu, Subang, Sukabumi dan sebagainya yang industrialisasinya tiba-tiba mereka meningkat, tiba-tiba istri-istri kita tapi tidak disadari ekses negatifnya, negatifnya yang paling sekarang yang sudah saya rasakan lah, kita yang warga Bate Alit ini coba rasakan, itu ada hotel milik Korea di tengah sawah yang kita tidak tahu isinya apa. Itu tamunya kalau nggak warga negara Jepang ya Korea, yang mereka punya kebiasaan tersendiri yang kita bukan budaya kita, bukan budaya NU, dan itu negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Itu yang perlu kita siapkan. Apalagi kalau lihat statistik sekarang perceraian sudah mulai meningkat di Jepara. Nah, ini yang perlu kita siapkan.
bukan bagaimana kita meningkatkan ekonomi. Ekonominya sudah mulai meningkat, terus eksesnya yang harus disiapin, Mas. Dan ini nggak cuma LPNU yang harus gerak. Ini lintas lembaga, Pak, ya? Lintas lembaga, itu yang perlu kita siapkan. Mungkin kalau yang LPNU di tingkat pusat itu kan secara generik memang harus nyiapin peningkatan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau di wilayah kita di Jepara ini mungkin unik, ekonomi sudah mau meningkat. Nah, ini ekses ini yang harus kita kembangkan. Yeah. Pak Said, ini kita bicara industrialisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Najal Amal. Ini Jepara kan sudah masuk industri besar, Pak, ya. Hampir di semua wilayah Jepara ini sudah masuk semuanya. Nah, terkait dengan itu muncul kemudian berita bahwa perceraian di Jepara ini meningkat. Nah, ini bagaimana kemudian kita menyikapinya, Pak? Saya sebagai Tadfidiyah MWC NU Batialit, bagaimana kemudian nasib anak-anak dari korban keluarga yang bercerai? Kemudian bagaimana juga nasib janda-jandanya itu, Pak? Terima kasih. Memang selalu menjadi daya tarik bagi kita kalau ketika kita bicara masalah efek daripada industrialisasi itu sendiri, termasuk banyak janda yang banyak janda-janda baru, dan ini tidak bisa lepas dari sisi negatif dari industrialisasi itu sendiri. Tapi kita tidak bisa menolak adanya industrialisasi itu sendiri, karena itu sudah menjadi sunatullah menurut kami gitu. Dan yang dapat kita laksanakan, yang dapat kita lakukan sebagai organisasi NU adalah membekali moral, membekali akidah, kemudian membentengi warga-warga NU kita agar tidak larut atau tidak tergerus dengan datangnya era globalisasi, era informasi, dan era industrialisasi itu sendiri. Sehingga ini penting, NU sebagai jamnya ini harus menjadi gerakan moral untuk memberikan tameng bagi datangnya budaya-budaya yang memang itu tidak sesuai dengan budaya, baik itu budaya lokal kita maupun dari sisi agama itu sendiri. Oleh karena itu kami sangat prihatin ketika di Jepara itu terdapat data perceraian ini semakin meningkat. Ini kita memang prihatin sekali, tapi kita harus memahami bahwa tugas NU tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan semua elemen, baik itu pemerintah, kemudian tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat yang lain. Saya kira itu, Pak. Ya. Ini kalau pemirsa tahu bahwa beberapa bulan yang lalu pernah sempat viral di pemberitaan media bahwa Kabupaten Jepara ini mengalami peningkatan yang luar biasa tingkat perceraiannya, dan itu munculnya semenjak ada industri-industri besar di Jepara. Sehingga kemudian apakah ini ada keterkaitan antara datangnya industri dengan tingkat perceraian yang meningkat? Dan memang di Jepara ini kalau kita lihat sampai saat ini para pemirsa bahwa sudah muncul fenomena sebagaimana digambarkan di sinetron-sinetron TV itu, dunia terbalik gitu ya. Jadi yang istri-istri itu kerja di pabrik, lalu kemudian suaminya itu ngomong anak di rumah. Jadi dunia maya di TV itu sudah terjadi di dunia nyata di Jepara. Pak Najal Amal, ini kalau dari PB sendiri, bagaimana langkah antisipasi, Pak, kira-kira yang harus kita kerjakan? Saya kira kalau dari PBNU ini ada beberapa program ya yang mungkin nanti bisa dikaitkan dengan warga. Ini ada program peningkatan ekonomi warga yang nomor 2. Jadi ada beberapa program. Yang pertama adalah program 10.000 wira santri. Ini nanti kerjasama dengan Kementerian KUKM. Kemudian penguatan kapasitas usaha warga,
itu ada dukungan parenting program untuk seragam usaha NU. Nah, ini parenting malah perlu ini nanti kita arahkan ke bapak-bapak terutama yang mungkin nanti wirausahanya akan kita bantu dengan akses modal, manajemen produksi dan pemasaran. Ini mungkin bisa membantu, nanti kita kaitkan dari PBNU, kita mintakan untuk program ke Jepara terutama di MWC Batayalit ini. Ya insya Allah kalau bisa kita jalankan ini, nanti kita program itu akan kita selaraskan dengan di MWC ini. Saya kira itu ya, mungkin kita garap buat bapak-bapaknya. Bapak-bapak. Jadi maksudnya dia bisa ngomong sambil usaha gitu, Pak. Nah, ini yang penting ini, karena akhlak paling penting, yang kemudian ini bapak-bapak surya ini jadi sangat perlu untuk digeber untuk bisa membantu anggotanya. Ini sudah, saya kira harusnya sudah mulai bendera merah ini ya buat kita semua, karena ini baru awal industrialisasinya. Tolnya belum jadi, kalau sudah jadi akan lebih banyak industri yang masuk di sini. Dan saya kira banyak warga dari daerah lain yang akan datang ke Jepara, bukan orang Jeparanya yang bekerja nanti. Daerah lain yang akan datang ke sini, dan itu semua muda-muda baik laki-laki maupun perempuan. Nanti pasti akan terjadi fight. Akhirnya yang penduduk asli berarti termarginalkan, orang Jepara termarginalkan. Itu yang kita takutkan. Jangan sampai kayak Betawi kemarin ya, semuanya minggir ke Jawa Barat, semua di Jakarta udah kosong, tanah dijualin, mereka pindah ke lain daerah. Kita harapkan tidak begitu. Kita kalau bisa ya tetap di sini sebagai warga Jepara, jadi sebagai orang Jepara. Itu menurut saya. Ngomong-ngomong Pak Najil Amal, ini saya dapat kabar nih, kabar burung ini. Ngomong-ngomong, katanya Pak Ahmad Najil Amal ini suka juga dengan keris ya? Katanya koleksi keris ya Pak ya? Iya, ini bagian dari kita harus melestarikan budaya bangsa, terutama keris ini, karena ada orang lain yang mencoba untuk mengambil alih budaya itu. Keris mereka kumpulkan sebagai bukti bahwa kebudayaan, kemudian dia mencoba membalikkan sejarah. Yang paling dekat lah, kemarin ada yang mencoba membawa Pangeran Diponegoro. Itu kan kalau mbah-mbahnya kita dulu kan itu sebenarnya ya NU itu awalnya dari Perang Jawa lah di situ. Itu mencoba ditarik bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah bagian dari pemerintahan khilafah Turki. Dia mencoba itu, kenapa? Karena dia pakai sejarah itu sebagai bukti untuk membelokkan sejarah. Monggo sampean pelajari bahwa adalah yang berkata seperti itu, bahwa Diponegoro adalah bagian dari khilafah. Ya mungkin kita banyak yang ketawa, tapi kalau semua bukti sejarah mereka ambil alih kemudian dibelokkan, ya jangan salahkan gitu kan. Kita mencoba itu, bahwa bukti-bukti sejarah itu kita pegang. Saya banyak punya keris dari Demak ada, zaman Pengging ada, zaman Mataram semua punya. Ada yang ini ada di bawah ada Pak? Ada di bawah ya? Enggak, saya nggak bawa. Dan saya nganggap keris itu bukan bagian dari klenik, gaib dan sebagainya. Hanya itu bagian dari sejarah yang harus kita lestarikan. Ya pendekatannya jangan ke klenik, itu bagian dari sejarah aja. Tapi sebagian masyarakat kita mempercayai itu ada apa ya? Penghuni ya? Saya malah sebaliknya. Saya malah sebaliknya. Keris itu sudah dari awal punya kekuatan yang hebat. Dan itu keris bukan diciptakan, tapi diturunkan. Coba baca di Al-Hadid ayat 25. Kalau terjemahnya benar, pasti dia diturunkan dari, bukan diciptakan, tapi diturunkan. Al-Hadidah itu aja. Jadi bukan
zat yang ada di bumi, tapi dia diturunkan dari langit. Kalau dia kuat, pasti nggak bisa dimasukin sama makhluk-makhluk jin atau apa. Kalau keris itu kuat, ya dia nggak diisi oleh apapun gitu. Kalau dulu itu kan keris identik dengan dukun, Pak ya. Jadi kalau yang punya keris itu kemudian Ini pembelokan sejarah juga. iya. Karena keris itu dulu ya kayak kita KTP, surat apa namanya, surat perintah, gitu kan. Lurah-lurah dulu kenapa dapat keris? Karena itu SK-nya bentuknya keris. Kemudian panglima perang ya kalau dia naik pangkat ya kerisnya naik pangkat gitu. Termasuk sekarang Kapolri judul-judul pakai tongkat itu ya. Dia pengen gitu bagian dari dikasih gitu ya. Iya. Kita ngomong tentang apa ekonomi, tapi tadi kok sampai keris gitu ya? Kenapa ya? Ya ini saya ke Pak Said. Ya. NU itu kan di beberapa wilayah kan ada yang disebut dengan Badan Usaha Milik NU, Pak ya? Ya. Atau disingkat BUMNU itu ya. Di beberapa daerah sudah punya itu. Nah di Mbak Tele sendiri gimana Pak Said? Ya, kalau di Batik kami menyadari betul kondisi mungkin dari segi permodalan dan infrastruktur mungkin itu kalau saat ini kita belum mengarah ke situ, Pak. Hanya saja kita perlu penataan lembaga-lembaga yang sifatnya perekonomian itu, kemudian ketika itu sudah terbangun seperti lazis dan sebagainya, itu nanti kita akan membentuk badan-badan yang sebagaimana ada seperti badan usaha milik NU, tapi skopnya adalah mungkin ya koperasi barangkali karena kita mungkin skopnya kecil gitu ya. Tapi biar yang kami harapkan bahwa badan itu ada jenjang sampai ke atas itu, Pak. Kalau misalkan di Batik itu koperasi, kemudian ada, kalau BMT kan ini sebenarnya bank kecil tapi sifatnya koperasi. Tapi kalau bank barangkali ini tepatnya itu di tingkat kabupaten. Itu menurut kami begitu, Pak. Tapi yang penting perekonomian atau badan perekonomian yang ada di MWC Batik Alit ini bisa jalan, bisa berkembang itu. Saya kira kita tidak melihat itu sebagai seperti badan usaha yang muluk-muluk, tapi paling tidak ada badan usaha kalau di tingkat MWC itu apa istilahnya, biar tidak sama di tingkat kabupaten. Itu Pak Ali. Ya. Ini kabarnya di MWC Batik Alit sedang gencar-gencarnya dilaksanakan gerakan Koin NU ya Pak? Ya. Ya, betul, itu memang menjadi program kami untuk tahun ini. Kita harus semua ranting harus masalah lazis ini bisa hidup, sehingga kalau itu sudah jalan, saya kira nanti akan mudah kita membuat program-program lain, misalkan masalah perekonomian dan sebagainya. Karena dari situ saya kira konsolidasi secara masif terhadap massa warga NU ini akan berjalan, Pak. Kalau itu bisa berjalan, semuanya nanti akan mudah untuk kita membuat program-program yang lain, termasuk membuat program yang terkait dengan masalah perekonomian tadi. Kabarnya bahkan MWC Batik Alit pernah langsung Sukaworo ke kabupaten lain, Pak? Iya, betul. Karena kita sangat semangat sekali bagaimana supaya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada nilai ekonomi ini bisa berjalan di Batik Alit. Sementara untuk memancing agar kawan-kawan ini semangat dan juga mengetahui tentang masalah pengelolaan, tentang masalah lazisnu dan masalah perekonomian di bidang ekonomi, ini memang kita ajak ke Ngang Sukaworo, ke Kabupaten Magelang, karena di sana banyak
ada badan-badan usaha milik NU, termasuk ada NU dan sebagainya. Dan alhamdulillah setelah dari sana kawan-kawan di MWC NU Mbati Alit ini, khususnya di ranting-ranting ini, banyak yang tertarik dan semangat untuk menjalankan program Koin NU. Kalau Koin NU itu berjalan, insya Allah nanti akan semuanya bisa nyambung. Pak, infonya ketika jenengan di Magelang itu oleh pengurus cabang sana, jenengan dikira pengurus cabang ya? Iya betul, betul, karena dikira memang, karena kalau hubungan antar kabupaten itu kan mestinya yang ada hubungan secara struktural, secara formal itu kan mestinya cabang. Tapi kami tahu diri karena MWC, kami minta rekomendasi kepada cabang, kemudian dari cabang kami antar ke Kabupaten Magelang. Pak Syahid, ya. ini jenengan menghadirkan pengurus PB pusat. Ya. Jangan-jangan nanti dikira jadi pengurus wilayah ya? Ya, karena memang kita semangat sekali kalau ketika kita membahas masalah perekonomian. Ini jelas ya, karena mungkin background saya orang usaha, jadi ketika kita bahas masalah yang kaitannya dengan ada nilai uang, ini menarik. Juga kawan-kawan. Jadi saya tertarik, mudah-mudahan dengan bertemu dengan Pak Amal ini akan mendapatkan inspirasi bagi kawan-kawan di MWC NU Mbati Alit bagaimana dapat mengembangkan perekonomian warga di Mbati Alit. Dan ini menjadi program kami, sebetulnya program utama kami ketika kami awal-awal menjabat sebagai ketua MWC, dan kita memang memprioritaskan untuk membuat program Pak Ali kemarin itu ya, supaya ada kemandirian ekonomi warga NU. Jadi bahkan ketika pelantikan kita mengambil tema meneguhkan kemarin itu Ukhuwah menuju kemandirian jamiah. Iya, ukhuwah nahdiyah untuk kemandirian jamiah itu Pak. Saya kira itu Pak. Pak Ahmad, ini kita ke status jenengan di Pertamina Pak ya, gitu ya. Kira-kira ada program yang dikerjasamakan dengan NU enggak Pak itu Pak? Waduh. Ini bicara terkait dengan peluang nanti ya. Itu udah tinggi banget. Itu antara ketua sama presidirnya Pertamina. Saya kira ada mestinya kan. Kalau ini antara MWC dan jenengan Pak. Ya, bisa lah itu sebenarnya. Kalau di perusahaan itu kan ada corporate responsibility yang CSR, itu bisa dipakai. Di Pertamina juga ada Pertamina Foundation, saya kira juga bisa dikelola, itu nanti bisa juga. Nanti misalnya kita kalau ada kebutuhan atau program-program yang bisa disinkronisasi, saya kira bisa lah, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita bersama. Iya. Enggak haram hukumnya. Mumpung ada anggotanya yang ada di sana. Gini Pak Amal, ini kalau kita bicara tentang ekonomi warga Nahdien, kalau kita bandingkan dengan saudara kita di sebelah itu ya, itu kan mereka punya perguruan tinggi, mereka punya lembaga keuangan, mereka punya rumah sakit. Sementara kita yang di Nahdlatul Ulama yang mestinya punya potensi yang luar biasa, kenapa tidak bisa seperti itu Pak? Kira-kira apa sebabnya itu Pak? Itu menguntungkan atau merugikan? Nah, ya itu ada untung dan ruginya ya. Jadi saya kira nggak perlu dibanding-bandingkan juga. Kita sebenarnya kalau begini kan sebenarnya lebih leluasa ya, daripada kalau kemudian semua dari atas semua. Saya kira juga nggak fleksibel lah. Kita punya kemampuan, kalau punya keinginan juga bisa menyelaraskan diri. Nggak perlu kemudian
semua harus dari atas kan gitu kan. Kalau jenengan lebih senang mana? Semua diatur di atas lalu kita bisa Kadang-kadang dari atas, kadang dari bawah. Kalau lihat kepengurusan yang sekarang saya kira dua-duanya bisa kita lakukan. Iya, Jadi ada program-program yang dari atas ke bawah dan juga dari bawah sendiri juga kemandirian. Kan ada tadi kemandirian buat itu juga sudah selaras dengan kegiatan yang MWC/NU Bati Alit kan, bahwa ada masalah kemandirian juga. Kan saya lihat juga kalau pengembangan sumber daya ekonomi perkumpulan kan nanti ada koperasi ya. Jadi ngembangin dari koperasi karyawan NU dulu di Keramat sana, mau dikembangkan menjadi pusat koperasinya NU. Mungkin itu nanti kalau bisa dikembangkan juga mungkin nanti bisa sampai ke level MPC. Kemudian ada kemungkinan membuat BUMNU. Nah ini jaringan toko pangan, nanti kerjasama dengan Kementerian BUMN. Kemudian ada BUMN dengan berupa ragam usaha. Mungkin nanti ini juga bisa sinergi antara MBC atau mungkin nanti PC Jepara dan sebagainya nanti ke atas. Dan juga nanti ada BPR juga, mungkin nanti juga bisa dikembangkan ini untuk jam'iyah. Saya kira itu Mas bisa kembangkan dari atas ke bawah karena programnya hampir sama nih. Dari atas ke bawah sudah nyambung, dari bawah juga nanti punya kemandirian. Saya kira nggak perlu dimasalahkan seperti kalau program-programnya bagus Pak ya, yang tertulis tadi disampaikan itu bagus ya. Tinggal kemudian yang perlu disiapkan di tingkat bawah ini Pak. Kadang-kadang kan dari atas sudah ada program bagus-bagus. Tapi yang di bawah ini kan kadang-kadang kurang siap sehingga kemudian tidak sinkron antara program di atas sampai ke bawah. Kalau saya lihat ini masalah komunikasi ya, masalah komunikasi internal. Jadi dari tadi amanah dari Ketua PBNU bahwa konsolidasi organisasi ini sangat penting. Jadi yang paling penting malah itu bagaimana mensinkronkan organisasi dari atas sampai ke bawah. Mau programnya apapun karena di tiap daerah punya pengurusan sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri. Saya kira semuanya orang hebat ya yang akan mengurus itu. Saya kira bisa jalan. Cuman kalau tidak tersinkron juga nggak akan bagus. Saya kira ke depan ini adalah komunikasi yang paling penting. Mungkin saya warga Bandrung, Bati Alit bisa dijadikan konektor untuk teman-teman di sini untuk di pusat. Oh iya, siap Pak. Saya siap ya Pak. Pak Said, ini kalau kita bicara tentang industrialisasi, khususnya ada di Jepara, tentu selain tantangan juga ada peluangnya. Kira-kira Pak Said bagaimana mempersiapkan ini? Ya, kalau ada kecenderungan di Jepara, anak-anak muda sekarang itu angkatan kerja itu mereka ada pemikirannya sudah bergeser dari masalah pekerjaannya yang dulu ngamplas, kemudian tukang, ukir dan sebagainya. Sekarang ini sudah geser Pak. Jadi dia tidak mau belajar tapi begitu misalkan lulus sekolah SMA itu langsung cari kerja yang langsung menghasilkan uang. Jadi ini tantangan di Jepara sebetulnya. Ini bagaimana ketika industri besar-besar itu masuk ke Jepara, ikon Jepara yang ukir dan mebel furniture ini tidak hilang Pak. Ini akan mungkin 10 tahun lagi ini akan hilang karena tidak ada generasi yang belajar tukang. Ini kekhawatirannya sebagai pengusaha Pak ya. Sebagai pengusaha. Ini kalau tidak antisipasi baik oleh pemerintah dan kita yang punya kepedulian untuk itu. Ini nanti Jepara ikon Jepara akan hilang Pak. Tidak kota ukir ya. Tidak kota ukir tapi kota sepatu. Itu Pak, ini jadi kekhawatiran kita bersama itu ya. Nanti yang dikhawatirkan berkembang lagi Pak. Tidak kota German, kota janda. Itu lebih banyaknya meningkat perceraian itu Pak ya. Ya, jadi itu perlu kita antisipasi. Ya memang mebel sekarang juga yang kita alami kalau tidak ada spesifikasi khusus masalah produk mebel itu sendiri. Ini Pak,
ini semakin tertinggal. Artinya hanya beberapa jenis mebel yang mungkin punya spesifik tersendiri yang bisa eksis itu Pak. Dan itu kalau tidak dilindungi, tidak dirawat, saya kira nanti akan tergerus dengan datangnya industri-industri yang sekarang marak, karena sudah tidak ada anak muda yang ingin menggeluti masalah mebel. Gitu Pak. Yeah. Pak Amal, ini sekarang kan ekonominya mulai bergeser ke digital ekonomi Pak ya. Yeah. Jadi kecenderungannya kan semua serba digital ini. Nah, ini kesiapan PBNU ini gimana ini Pak? Kalau saya lihat dari struktur organisasi, dari ketua LPNU-nya sendiri adalah pengusaha dari bidang digital ya. Saya kira kita tahu arahnya kemana lah, ke Gus Yahya ini membawa kemana, dan juga beberapa orang yang lain yang memang backgroundnya adalah dari industri digital. Jadi saya kira arahnya akan ke sana, dan kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa. Dan juga sebenarnya tidak perlu dari PBNU seperti apa, kita sendiri juga sebenarnya sudah mulai biasa jual beli barang dengan pakai digital, pakai macam-macam market itu kan bisa dipakai. Nah itu juga sudah saya kira sudah mafhum lah, semua juga udah melakukan itu. Istri saya juga di rumah juga udah pakai dropshipper, dia nggak bikin produk, nggak bikin apa, tapi jual ulang lagi pakai internet ternyata juga bisa. Dan saya kira itu bisa dipakai juga di Jamiyah, mengembangkan ekonomi digital. Ini sekaligus peluang Mbak ya. Peluang sebenarnya. Mungkin bapak-bapak yang tadi supaya tidak istrinya menjanda ya di rumah belajar usaha kayak YouTube gitu kan, siapa tahu semuanya juga bikin konten bisa mendapatkan hasilnya. Who knows kan, bisa jualan juga. Mungkin pengusahanya selama ini susah menjualnya, dengan bantuan teman-teman yang lain pakai digital bisa jualin. Nah yang tadi masalah adalah siapa yang nukarnya, ini pernah dipikirkan. Mungkin di MWCNU ini kan Manu sudah ada, SMK-nya udah ada ya, SMK-nya? Belum ada. Nah SMK-nya mungkin kita usahakan lah nantinya jadi SMK untuk khusus mebel, ukir dan sebagainya. Nah, itu perlu dipikirkan untuk itu. Mending lebih ke arah sana ya, daripada hilang sama sekali, terutama untuk tukang-tukang ini kita dapat mana dari asalnya. Mungkin kalau enggak teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya mungkin orang lain yang belajar, tapi adalah source untuk jadi pekerja di mebel ini. Itu Mas. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe channel MWCNU Batialit, silakan di subscribe dulu. Dan ketika kita berbicara tentang ekonomi, maka sebetulnya warga Nahdliyin punya potensi yang luar biasa jika mampu dikelola secara baik, mulai dari tingkat atas sampai tingkat terbawah. Oleh karena itu, apalagi ketika kita masuki era industrialisasi, tentu ada peluang dan juga tantangan sekaligus yang harus kita jawab dan juga harus kita antisipasi dampak negatifnya. Dan kita di penghujung acara ini saya minta closing statement dari Pak Amal dan juga nanti dari Pak Said. Silakan Pak Amal. Ya, kalau saya para ini khususnya untuk Batialit, untuk perekonomian, saya kira potensi untuk meningkat ini sangat besar sekali. Terutama nanti perpindahan industrial dari Jabodetabek ke arah sini, pabrik-pabrik akan pindah ke sini. Yang perlu kita siapkan adalah aksesnya, karena lebih berat aksesnya, apalagi nanti tol akan lewat sini kemudian sampai ke Tuban sana. Jadi industri saya kira akan lebih banyak ke daerah sini. Ini yang perlu kita siapkan. Perekonomian bukan hanya soal berapa duit yang masuk, tapi bagaimana kesiapan kita menghadapinya. Itu dari saya. Terima kasih Pak Amal. Pak Said. Iya. Kalau menurut kami dari MWCNU Batialit untuk menghadapi
era industrialisasi yang semakin marak, semakin berkembang di Jepara, ya memang kita harus menyiapkan generasi kita, warga kita khususnya itu dengan memberikan semacam pengetahuan-pengetahuan, pembekalan-pembekalan, baik itu akidah, kemudian dan agama, ini harus tertanam di generasi kita warga NU. Boleh kita maju dengan industri, tapi kita tidak bisa meninggalkan apa yang selama ini kita genggam, apa yang selama ini menjadi pegangan kita. Jadi industri memang terus terjadi dan terus berkembang. Tapi bagaimana kami dari pengurus NU secara struktural kemudian kelembagaan ini bisa memberikan bekal pada warga kita Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, Pak. Terima kasih kami sampaikan Pak Said dan juga Pak Amal, dan pemirsa, usai sudah perbincangan kita dan juga obrolan kita pada sesi kali ini, dan saya ingatkan kepada pemirsa semua supaya terus update informasi dari channel MWC NU Batialit dengan cara subscribe, like, and share, dan nyalakan loncengnya supaya kami terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang positif dan tentu akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan saya di penghujung acara ini mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya Ali Mursyid dan juga Pak Amal dan juga Pak Said undur diri dari hadapan panjenengan. Terus pantengin channel MWC NU Batialit karena kami akan terus menghadirkan konten-konten yang tentu akan sangat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.